Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita beberapa hari kemarin sudah beberapa para asatidz ustaz kita yang telah menjelaskan banyak hal tentang hadis, tentang fikih. Sini kita lanjutkan untuk tafsir Yasin, di mana tiap hari kita baca, kita bisa paham apa yang kita baca itu. Dan hari ini kita sampai di ayat yang ke-13. Setelah kita beritahu kemarin ya surah inna nahnu nuhyil mauta wa naqaddamu wa asalu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah mencatat setiap gerak-gerik kita, mencatat segala amal kita, langkah kaki kita ke masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak makan masjid merupakan penebus dosa, dijelaskan kemarin ada salah satu sahabat yang kepengen pindah rumahnya dekat masjid, oleh Rasulullah justru dilarang, seingat mungkin ini, karena semakin banyak langkah menuju masjid semakin banyak pahala yang diterima. Ada juga yang bagian tafsir mengatakan asal wanak rumah qaddamu wa asal, maksudnya adalah orang yang membuat tradisi kebaikan itu selalu ditulis walaupun orang itu sudah meninggal. Pun demikian, kemudian membuat tradisi keburukan itu juga usahanya tetap ditulis terus sampai kiamat, masih ada yang melakukan keburukan. Kita lanjutkan yang selanjutnya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa kadhibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Subhanallahu alazim. Ayat ini ayat dakwah, ayat yang Rasulullah diberi semangat untuk dakwahnya. Iwaqti lahu, dan jadikanlah perumpamaan wahai Muhammad lahu kepada mereka di Mekah masalah perumpamaan ashabul qaryah, itu sebuah kampung, itu penduduk kampung. Ibja al-mursalun, ketika datang kepada mereka al-mursalun al-mursal. Jangan sampai putus asa atas di awal ayat atas surat itu dijelaskan bahwa orang-orang kafir tidak mau percaya atas Rasulullah SAW, atas risalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dikatakan kepada Rasulullah bahwa ambillah pelajaran, ataupun disuruh mengisahkan, ataupun disuruh mengambil perumpamaan orang-orang di Mekah itu seperti ashabul qaryah, yaitu orang penduduk satu kampung. Kampung itu namanya Antiokhia, Antiokhia. Itu kampung di mana pada saat diutusnya Nabi Isa alaihissalam, dibayyin ya Muhammad, ya Muhammad bayyin li ahli, bayyin li ahli Makkah ahwal Antiokhia. Disuruh menjelaskan bagaimana orang-orang Antiokhia,
kampung yang bernama Antiokhia pada zaman Isa alaihissalam. Ketika diutus pada mereka utusan, ya. Li'annahu arsalna ila kulli qaumin rasulan. Jadi sesungguhnya Allah telah mengutus setiap kaum itu ada utusan, ada rasulnya. Maka fa'arsalna ila Makkah ila Antiokhia rasulaini. Telah diutus kepada penduduk Antiokhia itu 2 utusan. Di setiap kaum itu ada utusan yang diutus oleh Allah. Dan Antiokhia, kaum penduduk Antiokhia ini telah diutus kepada mereka 2 utusan. Tetapi fakar dan umat mereka tidak mempercayainya, menganggap bohong. Mereka tidak mau percaya kepada 2 utusan. Maka fa'azzazna bisalisin, kemudian ditambahi lagi 1 lagi. Fa'azzazna, maka ditambahi lagi bisalisin, utusan yang ketiga. Aikuwaina huma, untuk menguatkan 2 utusan lagi. Ikuwaina bisalisin, dikuatkan lagi dengan utusan yang ketiga. Tetapi apa kata mereka? Faqalu inna ilaikum. Kata mereka bertiga utusan itu, maka mereka berkata inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami bertiga ini kepada kalian diutus oleh Allah sebagai utusan. Jadi diutus oleh Allah sebagai utusan untuk apa? Fawahidu wa amin, untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Jadi ini sebuah kisah yang terjadi pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan Nabi Isa mengutus 2 orang. Ya. Bahasa Isa sallallahu alaihi wasallam rasulaini minal khawariyin. Jadi Nabi Isa mengutus 2 utusan dari khawariyin, dari khawariyin ke Madinah, Antiokhia, atau ke mana, ke kampung yang namanya Antiokhia. Maka 2 utusan lagi berangkat. Maka ketika sampai di dekat kampung Antiokhia itu, falamma qoroba minal madinati ro'aya syaikhon yar'a ghonaman. Ketika mau masuk kampung, ketemu dengan orang tua yang lagi menggembala. Yang lagi menggembala, yaitu dinamakan, namanya adalah Habibun Najjar, Habibun Najjar, Sahibul Yasin. Kemudian fasallama alaihi, kemudian 2 utusan tadi memberi salam kepada orang tua tadi. Faqala syaikhahuma, kemudian tadi orang tua tadi mengatakan, man antuma, kamu itu siapa? Ya, kalian berdua ini siapa? Ini cerita dakwah. Faqala, maka mereka berkata, nahnu Rasulullah Isa alaihissalam, kami ini diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Nad'ukum min ibadatil awthan ila ibadatil rahman. Yang saya diutus itu untuk mengajak kalian dari menyembah berhala untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqala orang tua tadi mengatakan, ayyukum ayatun, kamu membawa tanda-tanda enggak? Kamu membawa yang menguatkan apa yang kamu katakan itu enggak? Faqala na'am, ya kami ada. Buktinya apa? Kamu bisa apa? Ini kadang-kadang dites begitu ya. Para ulama-ulama dulu ya dites juga. Karena ya kadang-kadang kamu bisa apa? Nah, ini bisa. Bagaimana? Ya nasbil mawid, kami bisa menyembuhkan orang sakit. Ya,
Wanubrihul akmah wal abras, kami bisa menyembuhkan orang yang buta dari kecil, wal abras, dan penyakit belang. Hanya ini orang-orang apa mengenal KKR itu promosinya itu ya. Wanuhil mauta, tidak hanya itu, kami bisa bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati biidznillah ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang dakwah itu kadang-kadang harus punya apa, punya sesuatu yang istimewa. Kadang-kadang dites ya, dites ya, di tanah Jawa dulu sebelum ada apa Wali Songo itu ketika masuk ke tanah Jawa kemudian dites sama jin-jinnya, maka diutuslah Syekh Mudakir, Syekh Subakir yang luar biasa apa ini saktinya ini. Jadi kamu bisa apa untuk mempercayai, kamu untuk percaya bahwa kamu itu adalah utusan manusia, kami bisa. Oh, kami bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, ya kami bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Inilah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala syaitan tadi mengatakan innali ibna maridun, ya mughsitina. Oh ya, itu kebetulan saya punya anak itu sudah sakit 60 tahun. Sakitnya berapa? 60 tahun. Qala lahu talib, kalau begitu ayo kita pergi ke rumah. Il-talib bina hatta ta'ala hal-hal. Kita lihat keadaannya bagaimana kira-kira. Fa'atas syaihu, maka fa'atas syaihu bihima ila manzili. Kemudian tadi orang tua tadi yaitu Habib An-Najjar tadi membawa dua utusan tadi ke rumahnya untuk melihat anaknya yang sakit berapa tahun? 60 tahun. Sama Sahara, maka kemudian kedua utusan tadi mengusap benar anaknya tadi, mengusap kedua utusan itu. Faqama bi'idznillah ta'ala, maka anak tadi langsung berdiri shahihan dengan sehat walafiat. Ya. Fa'amana Habibun Najjar, kemudian terimalah Habib An-Najjar imam. Maka fakhosya al-khabar, ya biasanya kalau orang perusahaannya luar biasa kemudian fakhosya al-khabar, kabar menyebar di seluruh kampung. Ya kayak siapa yang bisa miskin di TV langsung saya bisa tahu dari siapa yang bisa, orang yang pakar langsung sembuh itu, yang perempuan itu yang tahu ya daya itu, nah itu langsung semua kenal, langsung ngerti semua, wah terkenal semua, langsung rame. Tidak hanya itu, dulu sampai Ponari itu langsung terkenal. Nah ini berita ini langsung menyebar ke seluruh daerah bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan orang buta permanen, ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit bertahun-tahun, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Dan menyebar berita ini ke seluruh kampung Utopia. Jadi langsung apa namanya terkena wasafallahu ta'ala ala aidihima. Jadi banyak orang yang sudah sembuh, banyak sekali yang sudah sembuh dari penyakitnya, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat mereka. Jadi makathiran minal mabidi. Jadi kemudian wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain kana syaikhul a'ma fata'yahu fakana basyiran, ada orang tua yang buta kemudian bisa sembuh, ya bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, biidznillah ta'ala, sebab izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana fiha malikun, di situ tuh ada rajanya. Jadi Antioquia itu memiliki raja, namanya Aftofis, namanya itu Aftofis. Wakana min kubali
dan orang itu termasuk orang yang paling kuat di daerah Yunani, muluki Yunani. Min abadatil asnam, orang yang menyembah berhala. Jadi orang ini belum ketemu sama raja. Maka raja tadi fa'atat khobar ilaihi, raja tadi mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan tadi. Raja ini mendengar, presidennya mendengar lagi. Ini ada orang masuk ke kampung saya, belum izin sama saya, katanya begini. Nah, pada karena juga kemudian mengutus orang untuk mengundang mereka berdua. Kemudian raja tadi bertanya, makan cuma kola nahnu rasulani min Isa alaihissalam. Setelah dibawa, kemudian dibawa masuk ke istana, gitu ya. Ditanya, kalian ini siapa? Orang tua tadi menjawab, kami ini adalah utusan yang diutus Nabi Isa alaihissalam. Olah maka katakan al-maliku, untuk apa kamu datang ke sebuah bina cituma? Untuk apa kamu datang kemari? Olah manina ta'uka an-ibadati la yasma'u wa la yusiru ila ibadati man yasma'u wa yusiru. Kami datang ke sini, wahai Tuhan Raja, untuk mengajak kalian semua untuk beribadah dari Tuhan yang nggak bisa apa-apa, nggak mendengar, nggak bisa bicara, nggak bisa melihat, yaitu berhala-berhala itu, untuk mengajak beribadah kepada Zat yang bisa mendengar dan bisa melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Raja tadi mengatakan, alama ilah guna aliyatina, apakah ada Tuhan selain Tuhan kami? Gitu ya. Kalau nah, iya ada. Kemudian dikatakan, mereka berdua mengatakan ada bahwa man aujadaka wa rabbaka wa ilahaka, itu Tuhan yang telah menciptakan kamu, Tuhan yang telah menjagamu, merawatmu, ya, Tuhan yang menjadi Tuhanmu. Oh begitu ya, yang ada. Terus apa yang dikatakan tadi, kuma berdiri kamu, ya, kamu berdiri, kalian berdiri. Kemudian dipanggillah prajuritnya untuk menangkap ini dua pemuda yang ditangkap. Fakhodahuma wakorobahuma, kemudian dipukuli, dibawa ke pasar, dipukuli di pasar, pakai-pakai. Karena dianggap ini ancaman, ya ini ancaman. Ya orang dakwah itu ya begitu. Ya. Ini kalau karena dakwahnya itu terlalu tidak pakai basa-basi, langsung ya, yang didakwai langsung apa? Langsung kaget, sebenarnya dipukuli, mereka membahayakan dirinya. Ya. Kalau di dalam riwayat Nabi Isa alaihissalam, ba'atha hadaini rajulaini ila Antakiyah. Jadi di dalam riwayat lain ada yang mengatakan Nabi Musa setelah mendengar itu kemudian mengutus, jadi mereka kemudian dipenjara, ya. Kemudian Nabi Isa mengutus lagi orang dari kepala sukunya kaum Hawari, yaitu yang bernama Sam'un. Kalau di televisi jadi Samson, ya. Sam'un ini kemudian untuk melacak mereka berdua, ditugaskan untuk melacak mereka berdua. Kemudian datanglah Sam'un tadi ke kampung Antakiyah. Ini cerita ya, kisah ya, supaya kita tahu dari yang dimaksud dengan ayat tadi, untuk menceritakan kaum yang diutus kepada mereka itu. Mereka datang, yaitu Sam'un datang itu dengan munafik, dengan menyamar. Di situ dijelaskan dengan menyamar.
pergi ke harus sekarang lapas ke penjara. Pakola Samun mengatakan kepada penjaganya, antasodatu alal mahbusi, kami datang ini mau memberi sedekah kepada orang yang dipenjara di dalam penjara. Kami akan membawa roti-roti ini untuk mereka. Semata kolaknya diizinkan, oh nggak apa-apa, masuk, izinkan Samun ini masuk. Ketika masuk, waka indah rumah, kemudian mendatangi dua orang yang ditangkap tadi. Ya, mendatangi dua orang yang ditangkap tadi. Wakola, bagaimana kabar? Wah, kami dipukuli, wah kami ditangkap. Apa kata Samun? Kola wa ajal tamu fil amri, kamu ini tergesa-gesa. Caramu itu salah, caramu itu tergesa-gesa. Ya maka kamu pasti begitu. Kalau takudil amro bil rifqi, kamu tidak mengajak dengan baik-baik, dengan cara halus. Nah, tiba-tiba kamu langsung begitu ingin merubah semuanya, ya kamu ditangkap. Ya, dipakai oleh para ulama-ulama, Wali Songo, ya. Ketika menyebarkan Islam datang tidak langsung mengharamkan semua. Dia langsung ini haram, ini musyrik, tidak begitu. Oh kalau begitu tidak sampai sekarang, selesai pada saat itu langsung habis. Ya. Ini trik dakwah. Kamu tergesa-gesa disalahkan oleh Samun, oleh utusan yang bernama Samun tadi. Ibaratnya seperti orang yang pengen punya anak, karena punya anak pengen cepat besar, terus beri makan roti tiap hari. Akhirnya nggak mampu perutnya ini untuk makan roti, belum waktunya makan roti dikasih makan roti. Harusnya ya susu dulu, ya lembut dulu, bubur dulu, dikasih roti. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Kamu apakah tidak pernah mendengar innal ajalata minasyayatin? Ya, bahwa tergesa-gesa itu bagian dari setan. Ta'anni minar rahman, adapun telat, anteng itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa kharaja Samun, sudah di sini saja saya keluar dulu katanya Samun. Kemudian Samun keluar dari penjara lagi. Kemudian faj'ala yu'ashiru hasyatan, kemudian dia bergabung dengan kelompoknya raja tadi supaya bergaul dengan baik, dilayani dengan baik. Hatta anisu, sehingga raja tadi merasa nyaman dengan Samun, bersahabat dengan Samun itu senang, ya, senang. Kemudian kemudian satu hari Samun dipanggil oleh raja. Kemudian Samun datang dan melayani raja dengan baik sehingga rajanya pun merasa senang. Wa akramahu, Samun memuliakan rajanya. Summa qala lahu, kemudian dikatakan summa qala lahu dzata yaumin ayyumal. Kemudian Samun berkata kepada raja, begini katanya, apakah kamu pernah melihat dua orang yang Tuhan bicarakan di sini? Ya. Kemudian raja tadi mengatakan, iya, ada dua orang yang saya penjarakan. Kenapa kau penjarakan dari Tuhan? Iya, dia mengajak bahwa menyembah kepada Tuhan selain Tuhan kita, membuat saya marah sehingga saya penjarakan mereka. Kalau Samun, kemudian Samun mengatakan, bagaimana Tuhan kalau seandainya kita panggil dua orang itu, kita minta keterangan, siapa tahu dari mereka ini kita menemukan sesuatu yang bermanfaat, yang lebih baik. Ya. Jadi ini merayu, dan Samun merayu untuk memberi penjelasan bahwa untuk berdakwah kepada raja. Fatabi imamu faqala. Kemudian ya karena sudah baik, menjadi sahabat yang menyenangkan, apa yang menjadi permintaan Samun tadi dituruti oleh raja.
Kemudian disuruh memanggil Sam'un, apa ini, raja suruh memanggil kedua orang yang ditahan tadi, yang utusan yang tadi. Kemudian setelah datang, terus Sam'un pura-pura tanya, kamu itu siapa? Gitu ya. Saya ini adalah, jawab, saya ini adalah utusan Nabi Isa, ya, yang disuruh untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mana? Ya Tuhan yang mana? Yaitu Alladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa syarikun. Itu Allah Tuhan yang tidak ada selain Allah, yang tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada yang bersekutu-sekutunya. Qala Sam'un sofalana sifatan. Oh ini, coba kamu ciri-cirinya Tuhanmu itu kayak apa? Kurang-kurangnya Sam'un begitu. Faqala innahu yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Tuhan kami itu Tuhan yang maha berkehendak, bisa berbuat apa saja yang dikehendaki, dan menghukumi apa-apa yang dikehendaki. Summa qala Sam'un, kemudian Sam'un mengatakan lagi, wa ma ayat-ayatuma. Kalau begitu tanda-tandanya apa? Qala, ya, maka kedua orang tadi, kedua utusan tadi mengatakan, apa yang diinginkan Tuhan, yang diinginkan raja apa, kami akan ikuti. Fa'amar al-Malik, kemudian raja tadi mengatakan, Fa'amar, kemudian memerintahkanlah al-Malik raja tadi, hatta jamu bihulamin makmusin aini, ada satu orang di kampung situ yang tidak punya mata. Wa mawdu ainihi kal-jabhah, jadi halus, mukanya itu halus, tidak ada matanya. Ya, jadi apa namanya, jadi jidat semuanya, tidak ada matanya. Setelah itu fama zala yaquna rabbahuma, kemudian orang dua tadi, utusan dua tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berdoa sambil mengambil tanah liat, kemudian dibulat-bulatkan kayak mata. Fakhoda bidaknehi minatin, ya, kemudian yang apa, fawadahuma, kemudian diletakkan di tempat matanya, tempat yang kira-kira matanya di sini lah. Fasorota kemudian ternyata dengan izin Allah tanah liat yang ditempel tadi menjadi matanya anak yang dipanggil oleh raja. Fata'an jabal Malik, kemudian raja tadi kagum terang-terang. Fa'olah Sam'un, dan Sam'un mengatakan begini kepada raja, Insa'alta, ini supaya raja ini, orang ini luar biasa. Ini saja orang. Jadi kalau seandainya orangnya saja seperti ini, wah Tuhannya lebih hebat, Tuhannya luar biasa, ya, Tuhannya akan membuat engkau bisa lebih mulia. Faqala Malik, kemudian rajanya mengatakan, ya Sam'un laisa li angka sirrun. Wahai Sam'un, saya ini sudah tidak ada rahasia lagi di antara kita berdua. Kita ini sudah bestie lah, gitu ya, sudah mengerti kamu rahasia saya apa, kamu sudah tahu semua. Kamu tahu dong, nah itu Tuhan yang saya sembah itu sebenarnya nggak bisa apa-apa, gitu ya. Layak semau wala yusiru wala yanfa'. Tuhan saya sembah itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa melihat. Bagaimana patung bisa melihat? Dan tidak memberi manfaat apa-apa. Wakana Sam'un idza dakhala, jadi karena Sam'un ini mengikuti raja terus, ketika masuk di tempat dia sembahyang itu dengan apa, dengan patung-patungnya itu Sam'un ikut, sehingga seakan-akan Sam'un ini mengikuti agamanya mereka. Sudah begini kalau begitu, ya. Faqala Malik, kemudian raja tadi mengatakan pada dua utusan tadi, ingkot daru ila ru'an ladzi ta'abarna wa
gini, kalau begitu gini, kalau bisa Tuhan itu menghidupkan orang yang sudah mati, maka hari ini juga saya akan beriman kepada orang yang qatilun. Iya, Tuhan kami bisa qatilun ala kulli syai'. Tuhan kami itu mampu menghidupkan, jangankan itu apa saja, semuanya Maha Kuasa. Dan Raja tadi mendatangkan, oh gini, di kampung kami ini ada yang sudah mati 7 hari tapi belum dikubur. Apakah bisa dihidupkan? Bisa, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibawalah tadi mayat yang sudah 7 hari tadi, dibawa ke hadapan mereka berdua, kemudian didoakan. Sampun juga ikut mendoakan secara terang-terangan, secara rahasia, yang 2 orang tadi dengan terang-terangan. Ya. Kemudian benar-benar tadi orang yang sudah meninggal tadi bisa hidup kembali. Summa qala ma'itu, kemudian setelah hidup itu mayit berbicara begini. Futihat abwab sama fa idza nadhartu ra'aitu syaban. Wahai Tuanku, saya ini sudah mati dan bisa hidup. Pada saat saya mati itu ada, saya melihat langit seakan-akan terbelah. Ya. Kemudian dari langit itu muncullah seseorang yang luar biasa, yang bercahaya. Kemudian mereka itu memberi pertolongan kepada 3 orang. Faqala Malik, kemudian Raja tadi mengatakan, siapa 3 orang itu? Qala Abu Samun, salah satunya adalah Samun itu, dan yang 2-nya adalah 2 utusan ini. Ya. Maka ta'ajjabal Malik, kemudian takjublah Raja tadi, dan akhirnya rajanya tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya dari kisah ini adalah bahwa orang yang berdakwah, Rasulullah itu tidak boleh putus asa. Cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang terdahulu tidak langsung menerima dakwahnya, itu sudah dari dulu. Ya, zaman-zaman Nabi sebelumnya, nah ini penuh perjuangan. Ya, padahal Allah itu mengislamkan seseorang dalam waktu sekejap langsung semua beriman, tidak mampu, tapi proses dakwahnya harus berjalan. Nah, makanya kalau jadi pendakwah ya jangan putus asa, mengajak orang tidak boleh putus asa. Orang suka dan tidak suka itu sudah biasa, dari dulu pasti ada. Ya, dari dulu kebaikan ya, pasti ada, halangi ataupun yang tidak suka itu sudah biasa. Ya, bukan berarti harus kita terhambat karena didakwahkan terus, kemudian menyerahkan dirinya bahwa yang bisa memberi hidayah adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini untuk para pendakwah, para guru-guru, para ustaz-ustaz itu ya, kalau ada yang nggak cocok biasa saja. Jangankan yang baik, jangankan yang kurang baik kayak kita, yang kekurangan. Rasulullah saja masih banyak yang tidak cocok, biasa saja. Dan orang-orang dulu begitu juga. Maka Rasulullah disuruh mengisahkan ini supaya mengetahui bahwa utusan yang Gusti Nabi Isa ini begitu prosesnya, panjangnya proses untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebuah kampung yang namanya kampung Antoqiyah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahumul mursalun idh arsalna ilaihim musnaini, ketika diutus kepada mereka 2 orang, fakadzdzabuma, mereka tidak percaya, fa'azzazna bisalisin, maka dikatakan lagi 1 orang lagi sehingga menjadi 3, faqalu inna ilaikum mursalun, yang mengatakan bahwa kami ini adalah utusan. Tapi qalu ma antum illa basharun misluna, kalian ini hanyalah manusia biasa. Wa ma anzalallahu min syai'in in antum illa kadzibun, kalian bertiga ini membodoh-bodohi kami.
itu dalam bekas besarnya seperti ini. Inilah Yasin ayat ke-13 dan 14 ya, mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu kita. Ya, kisah-kisah yang saya baca tadi adalah kisah seorang yang bernama kampung Antioquia yang diutus kepada mereka utusan dari Nabi Isa alaihissalam, dan ditambah satu lagi Sam'un dari ya untuk memberi penjelasan, dakwah, mengajak